Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, ada hati yang gembira, ada sukacita di dalam kita beraktivitas di hari ini. Dan kembali bersama saya, berbagi pengalaman, motivasi, edukasi, khususnya bagi kamu yang sedang menderita penyakit GERD, kecemasan yang berlebihan dan serangan panik. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat mengetahui lebih awal apa sih penyakit GERD itu dan apa sih hubungannya dengan pola pikir. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai penyakit lambung yang didominasi dengan sensasi mual dan muntah, dan penyakit lambung yang didominasi dengan sensasi perut kembung, begah, dan sesak nafas. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, jika kalian merasa bahwa setiap video yang saya bagikan kepada kamu itu bermanfaat, kalian boleh dukung saya dengan cara klik subscribe. Kalian juga boleh beri like, silahkan komen, dan share kepada orang-orang yang kalian kasihi dan tentunya membutuhkan motivasi. Oke, kita langsung saja untuk membahas mengenai penyakit lambung yang didominasi dengan keluhan atau sensasi mual dan muntah, dan penyakit lambung yang didominasi dengan keluhan perut kembung, begah, dan sesak. Nah, mengapa saya ingin membahas mengenai perbedaan penyakit lambung ini? Itu karena kapan hari adik saya pernah bercerita bahwa dia juga pernah mengalami gangguan lambung seperti itu. Dan yang dia ceritakan kepada saya itu menurut saya berbeda dengan sensasi yang saya rasakan, dan ada juga kesamaannya seperti itu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berbedanya itu dia cenderung ke mual dan muntah, sedangkan bagi kita penderita penyakit GERD itu cenderung ke perut kembung, begah, dan sesak seperti itu. Nah, dia menceritakan kepada saya bahwa dulunya dia juga pernah menderita penyakit lambung dan dia alami itu cukup lama. Kemudian dia akhirnya berobat ke ke penyakit jantung seperti itu, kemudian melakukan EKG dan hasilnya jantungnya sehat-sehat saja. Kemudian dia melakukan pengobatan ke dokter penyakit dalam 2-3 kali, namun tidak begitu banyak mengalami perubahan hingga akhirnya dokter mengatakan bahwa kemungkinan kamu juga mengalami gangguan pola pikir. Oleh karena itu jangan terlalu banyak stres seperti itu ya, ataupun juga bagaimana bisa memanage emosional ataupun kecemasan yang berlebihan seperti itu. Nah, saya bukan ahli di bidang penyakit dalam ataupun kejiwaan, namun yang saya pelajari ya melalui artikel-artikel kesehatan, referensi kesehatan, bahkan saya menonton dari tayangan video motivator kesehatan seperti itu. Ada yang dinamakan dengan dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Ketika saya membacanya atau saya mempelajarinya, di situ saya menyimpulkan bahwa kemungkinan adik saya ini berada di penyakit lambung yang disebut dengan dispepsia organik, dan kita penderita GERD itu ke dispepsia fungsional. Yang saya pelajari bahwa dispepsia organik itu adanya luka di bagian dinding lambung ya seperti itu, sehingga ketika penderita itu memakan makanan dia selalu memuntahkannya, dan itu juga lah yang dialami oleh adik saya ketika dia memakan langsung muntah seperti itu ya. Artinya sulit sekali untuk lambungnya itu menerima makanan, dan dia merasakan perutnya terasa perih seperti itu. Kemudian juga keluhan-keluhan juga yang mirip dengan kita ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk penyakit lambung ini menurut saya sangat dekat ya. Namun yang membedakan tadi hanya sensasi mual muntah dan perut kembung dan begas atau sesak nafas saja. Namun sama-sama ada gangguan di pola pikir, atau ada kecemasan yang berlebihan ataupun panic disorder atau panic attack seperti itu ya.
Nah, dia mengalami juga sensasi sama seperti kita, keliengan. Namun untuk intensitas sesaknya dia itu tidak begitu sering ya. Dia hanya sering muntah saja, dan sensasi keliengan, kemudian badan lemas, napas pendek seperti itu, sakit di bagian ulu hati, sakit bagian punggung, dan sensasi-sensasi yang lainnya. Kemudian yang dia ceritakan kepada saya juga, dia mohon maaf, saat dia muntah itu bahkan keluar darah. Kemudian ketika dia buang air besar juga ada seperti darah, seperti itu ya, ada darah kelihatannya. Nah, disitulah saya mengetahui bahwa benar ya yang dipaparkan oleh ahli-ahli kesehatan, bahwa ada luka di bagian lambungnya ya, sehingga mengeluarkan darah ketika muntah ataupun buang air besar. Nah, berbeda dengan kita penderita penyakit GERD, kita lebih, atau intensitas sesak kita atau perut kembung yang kita rasakan atau begah itu lebih sering ya ketimbang mual. Bahkan saya untuk sensasi mual itu hampir sangat jarang sekali ya. Saya hanya merasakan perut saya panas saja, namun tidak ingin muntah seperti itu ya. Nah, sedangkan adik saya ini dia merasakan perutnya sakit, saya hanya merasakan panas saja. Nah, kemudian untuk kita penderita penyakit GERD juga hidung tersumbat, batuk-batuk kering, dan kemudian sensasi-sensasi yang lainnya yang saya pernah sebut di kesempatan video saya yang lalu, kamu bisa tonton. Nah, dari perbedaan itulah saya menyimpulkan bahwa yang dialami adik saya itu adalah dispepsia organik, dan yang kita penderita GERD itu lebih ke fungsional seperti itu ya, atau menurut saya lebih besar ke pola pikirnya ketimbang organik ya. Nah, kalau untuk kita penderita GERD itu yang saya ketahui juga dari artikel kesehatan, adanya atau melemahnya fungsi atau katup dari esofagus kita itu ya, disebabkan oleh gaya hidup kita yang tidak baik, pola makan kita, pola istirahat kita, jenis makanan yang kita konsumsi, cara mengolahnya, atau bahkan jika ada yang suka minum minuman keras, merokok seperti itu. Nah, itulah yang meningkatkan asam lambung yang berlebihan. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa kita dispepsia fungsional itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita memanage pikiran kita ya, bagaimana kita bisa membuat tubuh kita ini menjadi rileks dan tenang, walaupun kenyataannya itu sangat sulit sekali untuk kita melakukan itu ya. Namun kita harus tetap berusaha bagaimana kita membuat badan kita itu tetap tenang dan rileks, sehingga produksi asam lambung itu pun juga normal ya pada umumnya ya. Karena asam lambung itu sebenarnya tidak berbahaya, saya juga sudah pernah bahas. Memang tubuh kita memerlukan asam lambung untuk dapat mengolah makanan yang kita makan atau apapun yang kita konsumsi. Nah, jadi disitulah saya bisa membedakan bahwa rupanya ada juga penyakit lambung yang yang hanya didominasi dengan mual dan muntah, dan ada juga penyakit lambung yang didominasi dengan perut kembung dan sesak nafas. Namun sama-sama juga dikatakan ada gangguan di pola pikir atau ada stres yang berlebihan seperti itu ya. Nah, untuk jangka waktunya sendiri yang dialami adik saya itu tidak cukup lama ya, walaupun juga kata dia sangat tersiksa sekali dengan penyakit lambungnya itu. Berbeda dengan kita penderita penyakit GERD, jika kita berbeda-beda juga ya. Jika kamu bisa menerapkan pola hidup yang baik, pola makan yang sehat, pola pikir yang baik, maka kamu pun juga akan segera pulih. Namun jika kamu tidak bisa memanage itu, atau kamu mengabaikan itu, kamu pun akan menderita penyakit ini dalam jangka waktu yang
cukup lama. Oke, jadi mungkin ini saja video yang saya bisa bagikan kepada kamu, dan harapan saya melalui video ini dapat memotivasi kamu dan kamu kembali bersemangat, dan kamu pun segera pulih daripada apa yang kamu alami saat ini. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Salam sehat.